Baik, kita catat Mas, nanti saya pikirkan ya cara nih golek dalan. Iya, bersama si Jalo aku sih paling mikir ya, pokoknya si Jalo bisa mikir ya. Gimana nih kuat? Oke, saya pikirkan nanti itu. Saya kemarin memang juga sudah menyampaikan ke poro perangkat dan tokoh di Dawan. Saya inginnya begini, ada pemberdayaan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi agar teman-teman ini memang sudah mulai belajar berusaha. Nanti saya yang tinggal nyarikan galahnya, oh apa butuh modal, apa butuh pendampingannya, nanti itu saya yang nyarikan caranya golek apa urusanku ya, itu agar kemudian kegiatannya positif, yo hadroan, yo leawan, yo ada kegiatan yang ada potensi ekonominya. Nanti coba dirembuk ke konco-konco Karang Taruna, apa sih kira-kira yang bisa dijalankan yang ini nanti berhasil. Artinya berhasil itu adalah ono duitnya, menghasilkan uang, ada perputaran uang sehingga yo tentunya anggota pelaksana ini dapat kesejahteraan, RW di balik RW nanti ono kasih sehingga kita bisa berdaya gitu. Nah nanti tugas saya yang boleh oh butuh permodalannya, oh butuh pelatihannya, butuh ada dua titik ini, model distribusi pupuk yang langsung. Nah ini kan sedang dibuat polanya apa melalui koperasi atau bumdes atau apa. Karena ini kedah nebus pupuknya, dan ini nggak murah. Jadi karena ini membutuhkan biaya, maka mungkin sistemnya koperasi. Sehingga petani-petani itu yang mau nebus wis siap duitnya. Selama ini angel pupuknya apa angel duitnya? Duitnya. Angel duitnya ya keselamatan pupuk. Kok masuk pupuk sak gunung lah duitnya ya. Wah, wis. Boten. Petani itu seringkali goreng pupuk susah. Meskipun nyari yang non subsidi pun susah. Engkau giliran gak wayahe tandur, gak wayahe pupuk, wis entek udane pupuk teko. Nah pola-pola permainan ini yang nggak ada lagi, ketok gunting pupuk langsung ke potan sehingga petani bisa melaksanakan tepat sasaran tepat guna. Jadi Dawan nggak ada potan nggak ada nih. Nah ini gue yang ini. Halo Pak Bayan, kenapa? Putih kenapa? Woi man, lu game apa ini? Kerucut sudah punya kerucut? Sudah. Apa gitu? Kalau untuk kelompok belum. Kelompok belum? Belum. Oke. Ya. Ada pompa, ada hand sprayer, ada traktor, sama jelowo. Gini Pak Anu, sebenarnya kalau di pertanian yang paling dibutuhkan untuk saat ini adalah terkendala tenaga kerja. Jadi terutama di kebiasaan petani itu untuk spray. Oh. Jadi kalau ada bantuan berupa apa itu? Sprayer. Drone. Nah, itu sebenarnya lebih meringankan petani karena nanti bisa di kolektif. Jadi itu kayaknya lebih bisa merasakan. Gak susah nanti ngoperasikannya. Mungkin kan perlu belajar. Oh ya wes. Coba ya, saya coba ya. Saya traktor tak sanggupi zaman, tapi itu nanti coba saya ini. Karena kemarin drone itu dikhususkan memang untuk wilayah luar Jawa yang medannya susah. Mulai dari Jawa kayak nginceng wong atus. Coba ya. Namanya ya tanpa kono. Coba saya tanya
tanyakan ke dinas, Ye. sebenarnya memang Ada. Tapi yang sekarang itu dimasukkan itu ini alat mesin panen. Oh, kombi. Kalau kombi kan kita nggak justru yang Nggak butuh ya kombi ya? petani itu ya kayak drone itu. Oke. Karena dengan drone nanti ada ini kelompok tani bisa support karena itu ada kas. Jangan ngerti ya maksudnya Wabaya nih. Jadi lebih nyemprot itu ndamel kumpo atau nggawe elektrik, saat ini diganti drone ini lho kapal nopo iki. Kapal-kapalan. Sing ndamel nyuting niku, lah syutingane diganti semprotan untuk mupuk itu tadi. Nah, repot. Coba ya. Nggih. Jadi pertanian insya Allah pun aman lah karena wakil menteri ini bolo dewi, konco kula. Jadi lek butuh-butuh sing berhubungan dengan pertanian insya Allah mudah kita untuk akses. Gitu. Pun mungkin apa lagi? Oh kedawan mungkin pun jalur. Gitu ya? Cocok ya? Pun ada pertanyaan mungkin usul, kenapa? Benih apa jenengan? Benih gratis. Tapi gitu kan milih nanti. Milih ya? Nah biasanya benih yang gratis itu disiapkan untuk lahan-lahan yang susah, lahan-lahan kering itu. Pasti jenengan nggak mau. Iya, jalurnya yang sawah-sawah enak. Benih ya? Kalau catat. Napa malih? Tadi ada monggo, wonten nggak cerita wat? Nggih. Apa? Apa? Sajadah. Wah, ini Allah Muhammad Rasulullah. Sajadah hajian ini turun. Wah, ya santai. Kalau karena ini kalau baleno. Sajadah. Nggih, sama malih. Di mana? Mas Bayu bicara ya? Anu Iqbal di bisnis aja. Dapat ya. Monggo, napa malih? Kira-kira monggo diusulkan aja semuanya, makin nopo sing saged kula perjuangkan, apa yang kita eksekusi dulu itu kita jalankan. Nggih, Pak. Nggih. Ini terlepas dari apa yang dibahas semua tadi masalah dari pembangunan itu kesejahteraan kendaraan dawan. Ini kebetulan menjenengan ada di DPRD provinsi. Mohon dapatnya untuk dijembatani bahwa kita itu ada keprihatinan dari beberapa dinas yang ada di Malang Raya, Malang Raya sampai Batu. Apa yang kami maksud adalah masalah pohon-pohon yang ada di jalan. Pohon-pohon yang ada di jalan itu tidak ada kinerja yang nyata dari pihak-pihak terkait itu yang mengakibatkan sekian tahun ini menjadi kecelakaan. Nah itu kita sebagai masyarakat termasuk kita ini adalah salah satu pengguna jalan itu. Namun dapatnya itu untuk satu untuk bahasanya untuk dilanjuti. Itu adalah menyangkut hati-hati paling banyak juga. Siap. Jadi keamanan dan keselamatan. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sinten? Kuncoro. Pak Kuncoro, Pak Kuncoro. Saya pun juga melihat langsung, biasa di daerah Ponagum, Rotok Ngidul, Watawit Rupu dan sebagainya. Matur nuwun masukannya nanti kita sampaikan ke Balai Besar untuk menindaklanjuti. Karena di repotnya itu tadi wilayahnya luas sehingga, tapi masukan jenengan saya catat nanti saya sampaikan ke Balai Besar. Pohon di pinggir jalan itu nggih. Nggih, monggo. Paling wonten? Anjing, ibu-ibu aja. Monggo ibu. Sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya itu bukan minta ke pemerintah, tapi minta ke oleh saya sendiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pukul, saya langsung jawab kalau ini karena sifatnya pribadi, kalau bantu. Oke. Teman-teman nih. Alhamdulillah. Karang Taruna. Urut. Monggo. Assalamualaikum. Saya perwakilan Karang Taruna. Saya Asro. Saya mengumpulkan kemarin diskusi sama teman-teman tentang aspirasi teman-teman mau buat apa. Seperti yang disarankan sama Bapak perangkat. Ini kemarin terkumpul terutama teman-teman itu ingin mengembangkan di bidang kesenian, kesenian utamanya di bidang seni agama seperti rebana, terus alat-alatnya juga alat pendukungnya seperti aksesoris, sound dan lain-lain. Kalau untuk sound dan lain-lain kan bermanfaat untuk warga sekeliling juga, nanti kedepannya juga untuk balai dukung waktu juga beroperasi nanti kan ada acara seperti wedding, sunatan atau apapun. Nanti inginnya teman-teman itu di balai dukung nanti kita benar-benar memanfaatkan apa yang dimiliki oleh dusun Dauhan seperti itu. Dan yang kedua ada fotografer juga, teman-teman ingin memanfaatkan fotografer. Kalau untuk bakat fotografer cuman minusnya terutama di peralatan aksesorisnya fotografer. Mungkin beberapa itu aja dulu Pak. Mungkin sama warga-warga kalau ada saran untuk teman-teman Karang Taruna dan pemuda Kesudauhan harus bagaimana dan harus mengembangkan apa kita pemuda, monggo. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tampung Mas. Yang pertama kayaknya lebih reasonable ya. Artinya saya bisa bayangkan itu senian ya, senian. Apa ini kayak ngomong lah, kayak gini ngomong gitu. Majulisan, masih selawatan. Baik, kita catat Mas. Nanti saya pikirkan ya cara nih golek dalan. Iya, sama si Jalo aku sih paling mikir ya, pokoknya si Jalo bisa mikir ya. Gimana nih kuat? Saya pikirkan nanti itu. Saya kemarin memang juga sudah nyampaikan ke poro perangkat dan tokoh di Dawan. Saya inginnya begini, ada pemberdayaan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi, agar teman-teman ini memang sudah mulai belajar berusaha. Nanti saya yang tinggal nyarikan galahnya. Oh, apa butuh modal, apa butuh pendampingannya. Nanti itu saya yang nyarikan. Caranya golek apa urusanku. Ya, itu agar kemudian kegiatannya positif. Yo hadroan, yo leawan, yo ada kegiatan yang ada potensi ekonominya. Nanti coba dirembuk kami konco-konco Karang Taruna. Apa sih kira-kira sing bisa dijalankan yang ini nanti berhasil. Artinya berhasil itu adalah ono duitnya, menghasilkan uang. Ada perputaran uang sehingga yo tentunya anggota pelaksana ini dapat kesejahteraan. RW di balik RW nanti ono KC sehingga kita bisa berdaya gitu. Nah nanti tugas saya yang boleh oh butuh permodalannya, oh butuh pelatihannya, butuh pendampingannya atau apa, itu tugas lo. Ya Mas ya. Yang pertama gitu. Yang fotografi nanti tetap biasanya ada pelatihan. pelatihan fotografi. Alat fotografi itu sekarang Mas yang sudah paling update sekarang itu fotografi itu sudah menggunakan handphone. Hampir semua kecuali kita mau bikin film atau foto yang memang butuh resolusi gede kayak moto sak stadion gitu, omboni sak stadion pakai kamera Hasselblad itu. Selain itu semuanya sekarang sudah pakai handphone. Saya setahun yang lalu bikin rumah produksi di Jakarta itu kamera profesionalnya DSLR-nya itu cuma satu, yang lain pakai waktu itu masih Samsung 22 Ultra. Itu sudah sangat mumpuni.
Gak apa-apa, semangatnya tetap kita tampung. Terus tadi Masnya juga minta saran dari bapak-bapak terkait apa yang harus dilakukan Karang Taruna. Saya wakili, sarannya Karang Taruna kudu nyoblos Mas Barok itu. Kudu ngewangi, wis golekno. Nggih, Pun, napa malih? Monggo dari RT 1. Monggo. Ada pertanyaan seperti ini ngomong ketemu. Oke, ini kegiatan itu reses, jadi memang seharusnya banyak-banyakan aspirasi. Siap. Kakek ini ditampung, kalau kegiatan lain selain itu tadi. Selain monggo. Oke, ini dari RT 1. Ini pun ditempatkan namanya, kesannya nanti dicatat karena memang ini nanti jadi dasar pengajuan program. Jadi namanya siapa, saking RT Pinten, maka ini didata untuk pengajuan program, dasar pengajuan program. Monggo. Perlu kalian gawe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku kan tak kasih materi saking RT Tunggal. Nggih. RT Tunggal Saya suara terbanyak tahun kemarin. Oh, iya. 01. Aku kan saat ini. Saya masih ingat waktu ketemuan di Kantor. kantor DPC. Nggih. Itu hari saya yang menyampaikan masalah angkutan ini di luar jalur semuanya, yaitu masalah tanah makam. Jadi lek sedoyo nggak ada program, ini di luar program aja. Mungkin pemerintah yang mau pengadaan tanah makam mungkin buat tapi saya mengingatkan dan meminta lah istilahnya, umpama program itu tidak ada, entah dari kocek jenengan atau terus budi. Soalnya dakwah ini benar-benar sangat sudah sempit. Itu hari saya cerita yang di pertemuan waktu di kantor itu kan mayat yang asalnya berangkat itu keadaan suci, begitu dimasukkan liang lahat tadi batal. Soalnya melindih, jadi bersentuhan. Jadi pak mobil ini percuma dong, maksudnya dikasih wudhu berangkat sampai di liang lahat, keluar dengan yang di sampingnya kan malah batal. Iya, nah ini salah satu naik balai dusun, beban. Cuma makam ini benar-benar beban. Jadi kita ingin memperjuangkan makam ini mau nggak mau ya, kate mangga dendi, ngoten lho. Umpamanya dengan boten nggak ada anggaran nopo dipancing mawon anggaran pribadi karena kita sudah menutupi lahan makam. Jadi kita sudah buatkan buku pengangsuran selama 2 tahun. Itu sudah kita buat semua, bendahara sudah ada, ketua sudah ada. Jadi tinggal pelaksanaan untuk pencarian pembebasan lahan. Jadi ini benar-benar PR untuk dusun Dawan. Kalau masalah lain-lain ya nggak apa-apa. Ini mau nggak mau ya harus mau, dan harus beli. Kalau ada tukar boleh pun kita siap. Dihitung dari jumlah seluruh kepala keluarga itu nanti kenanya per orang hampir 300.000. Jadi kecuali yang masih mengandung itu tidak dihitung. Nah itu tidak ikut dalam hitungan. Kalau sudah lahir baru kena angsuran 300. Untuk biaya di Indonesia bukan alam mati, tapi mati itu kan pasti. Jadi itu 300.000. Andaikan lahan itu 300 juta untuk tukar guling. Ini benar-benar beban untuk warga kita. Tapi kita konsekuen, mau nggak mau harus kita lanjutkan. Karena apa? Nanti ke depannya anak cucu kita yang lebih berat nantinya masalah pembebasan lahan ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ngapunten temanya tetap makam, ketemu dulu memiliki dia makam malih. Oke, ngapunten, sangat sih ngapunten. Di kemauan saya terus sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul malih ya? Bapak, ini langsung kita jenengan jawab apa langsung
Sebuah pertanyaan pun, makin sekaligus tak anu. Karena sekarang waktunya jam 10 kita batasi RT-nya 3, betul nggih? Iya, betul. Kalau saya tadi mau tanya. Atayat mungkin. Oke. Perwakilan Yang dari RT 1 kalau ada lagi. RT 1, RT 2 monggo ibu-ibu, bapak-bapak. RT 2 ibu E, Harmani takon. Wedi. Ojo wedi ngomong ketemu Pak. Nah, ini kesempatan. Jangan obat sih kok diusahakan. Ayo, Bu RT. Nggak ada yang ditanyakan Pak RT. Langsung geser ke RT 3. Monggo RT 3. RT 3. Tuh ditutup pakai kawan ngomong. Ayo. Oh Bu RT, monggo Bu RT. Jangan lupa aja sih macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari RT 3. monggo. Pak, ibu-ibu di sini tuh kan banyak yang nggak punya pekerjaan, banyak yang di rumah. Gimana kalau mengadakan supaya dapat pemasukan, kita ingin menjadi sentra produksi gitu loh. Nah itu yang butuh pelatihan, butuh bahan, alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, simpel. Jadi jaluk ya. RT 3, bapak nonton. Oh, dari Bapak Ustaz Muhammad sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Walaupun terlambat, saya ingin mengucapkan selamat Terus. atas kemenangan. Nggih. Nggih. Bisa memegang sebaik-baiknya. Amin. Begini ya, kalau saya lihat itu di Dawan itu ada anak muda yang punya bakat di bidang pertanian maupun peternakan sesuai dengan apa yang diprioritaskan oleh pemerintah saat ini. Pak Prabowo ini akan mengangkat harga barang. Sanitasi rekan-rekan muda yang punya bakat di bidang tersebut, pertanian atau peternakan, mungkin memberikan modal pelatihan sehingga ilmunya akan bisa ditularkan oleh teman-teman yang lain, akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja. Saya kira itu. Yang kedua mungkin jangka panjang, karena selama ini kan saya rasakan mungkin di level apa ya, tingkat anggapan orang itu kan orang tani itu ada orang tani gitu ya, mungkin sama ini. Jadi mungkin Pak Harut nanti bisa merubah mindset itu. Mungkin kalau kita gambarkan seperti di Thailand. Kalau Thailand itu orang tani mungkin apa ya, sugih katakan gitu. Dia punya prospek yang jelas. Sehingga lek guyonane iku mau anak perawan itu nabi petani, kalau nabi pegawai negeri mungkin lebih nabi petani. Tapi lagi beri jelas benar pegawai negeri. Jadi mungkin jangka panjangnya nanti kalau bisa mengangkat harkat martabat dengan kami, bisa mindset pemikiran masyarakatnya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada lagi dari RT 3. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betina RT 3 ingin mengusulkan karena pada zaman sekarang sudah mulai anak kecil sudah istilahnya kecanduan dengan masalah gadget. Untuk mengurangi masalah itu, dimana kalau per RT diadakan perpustakaan mini.
Jadi dari perpustakaan ini itu mungkin bisa membuka atau memberikan edukasi agar anak-anak yang harus memang didampingi orang tua untuk meningkatkan minat membaca. Jadi mungkin juga mohon orang tua untuk mendampingi dan bantuannya mungkin punya buku-buku kecil yang tipis saja atau mungkin buku-buku bekas atau juga bisa diberikan agar dikumpulkan di perpustakaan ini di RT, maksudnya per RT. Soalnya kalau mungkin di balai RW agak kejauhan juga kalau setiap waktu ingin bermain sekaligus belajar membaca. Jadi kami kira itu aja usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dari RT 5, monggo. Oh ya, RT 4. Dari RT 4, monggo. Gak ada? Gak ada? Dari RT 5, monggo. RT 5. Dari, oh monggo. RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan biar teman saya dulu bermain sepak bola. Gini dan aku ada, terutama aku jadi RT ada keluhan dari masyarakat padaku terutama. Dulu komandan kan pernah bilang, iki Pak sembako itu menolak sampean. Lah itu ono stiker iki. Lah aku lek yo oleh parcel aku. Ya. Kemarin saya bilang gini ya belum ya. Kemarin itu saya ditagih wargaku. Ini Pak, kalau parcel Ibu iki Pak RT tok kan guru dilatih Pak Komandan. Lah, sekarang kok dilatih. Lah, aku minta jadi komandan. Bu piro-piro terutama ya Bu Sandawan apa wargaku. Aku bingung ya apa ngomong dilatih terus terang Pak. Biar Pak kowe soalnya ya kan janji ngono lah aku ini pokoknya dulu Pak sama oleh gak oleh lho ini toko komandan belum dilatih RT Sandawan oleh Pak RW lho aku jujur Pak ya jadi muga-muga Riyoyo iki muga-muga mbok sablek mbok romblek kalau Pak Komandan itu oleh lho tak sampeno soalnya jujur kan soalnya di wargaku jono stiker nih aku ditagih ya apa masa aku nyoroki waktu RT bayarannya mek RT bayarannya sak 15 juta tapi nolnya hilang piro ngoten ya gitu dan nggih ngoten mawon pesen kula dadi sampean nggih tak eling ora soalnya aku biyen ngomong wargaku Pak Kusni guru di latih dadi insyaallah ini wonten awon kan dugi kula wonten sae kula ngapunten dan nggih biarpun kanca biyen kanca aju PT gelut nggih babaran seperti saya sama tadi komandanku ya iki wonten awon dugi Ibu RT monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari RT 5, nama saya Naning. Saya melihat di warga saya RT 5 rata-rata ibu-ibunya berjualan, berdagang. Kami ingin warga masyarakat ibu itu menghasilkan pendapatan dengan cara penghijauan. Di jalan raya itu dikasih kayak lombok, terus sayur-sayur yang menghasilkan uang nanti bisa dijual sama ibu-ibu. Untuk sementara mungkin kalau hasilnya dikit bisa dikelola sendiri, bisa kayak menghemat pendapatan gitu. Kita menghemat kalau belanja. Terus nanti sampai saya ingin di pinggir jalan-jalan itu kayak dikasih lampu-lampu gitu Pak yang minimalis tapi lucu-lucu. Kemarin saya sudah beli punya kayak yang listriknya. Dulu saya pernah bilang murah itu setuju, tapi kami belum
kan di kampung saya itu ada warung yang buka sampai malam, itu malam rame. Jadi alangkah baiknya kalau ibu itu bisa mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan dan menghasilkan dari tanam-tanaman. Terus nanti kalau lama itu nanti bisa anak muda-muda bisa kayak ngevlog-vlog gitu loh. Kayak vlog ya, kamu tapi terima kasih Pak. Monggo, ini apa pertanyaan terakhir? Apa ono maneh sih an? Cukup? Udah cukup ya? Karena Terakhir. pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diberi kesempatan yang terakhir untuk bertanya sekaligus untuk perkenalkan, nama saya Anam Baliatin Imam. Dalam hal ini saya mau menanyakan sekaligus untuk memberikan satu gambaran. Yang pertama, permasalahan dengan reses ini kan tentunya ada dana. Dana ini memang ada batasan. Setiap saya tanyakan itu setahun 2 kali atau 1 kali, dan nominalnya berapa. Karena ini memang seharusnya dan wajib, karena ini dana masyarakat yang harus disalurkan pada masyarakat di wilayah konstituennya masing-masing. Dengan demikian, dana ini bisa dipergunakan oleh masyarakat konstituen yang mana manfaatnya ini juga di luar itu, Pak, sehingga tidak menutup kemungkinan pemanfaatannya juga masyarakat luas, tidak terbatas daripada konstituen, sehingga perlu adanya ini penyaluran dana tersebut yang harus disalurkan ada tiga sistem, Pak. Yaitu pertama penyaluran untuk fisik, yang kedua untuk ekonomi produktif, yang ketiga itu untuk hibah sosial. Jadi tiga poin ini memang yang paling sering, yang paling banyak opsinya itu di fisik, sehingga kita sering mengabaikan saluran dana-dana dari reses itu kurang tepat sasaran. Kita lihat daripada kebutuhan masyarakat setempat. Jadi memang masyarakat ini kita abaikan yang sosial dan ekonomi produktif. Padahal kita perlu mengangkat daripada UMKM setempat yang harus diberi permodalan, di mana UMKM yang sudah berjalan itu perlu ada peningkatan daripada kapasitas maupun usahanya. Dan yang sosial ini perlu juga kita perhatikan, yaitu dalam hal santunan ataupun juga bentuk-bentuk yang lain selain santunan kepada anak yatim piatu, duafa, atau mungkin juga di kalangan massal. Nah, ini perlu hal-hal sosial ini juga perlu diperhatikan, seperti untuk membantu anak-anak yang sekolahnya kurang mampu. Mohon izin Bapak Anam, mohon to the point ke bahasan ini karena sudah sangat sebenarnya. Satu itu tadi yang saya tanyakan, dana reses nominalnya berapa, setahun berapa kali. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur nggih, Karena sudah banyak pertanyaan, nanti Bapak Barok bingung akan sih. Nggih. Monggo Pak Barok. Nggih,
mulai dari masalah lahan makam. Ini memang sampun pernah disampaikan pada saat itu masalah lahan makam, dan itu tetap menjadi pemikiran kita bersama. Artinya saya akan berusaha untuk ikut. Bu, di jalur urunan 300.000-an mau nggak nopo. Ya, 300.000 ya. Satu porsi. Lewatnya urunan teman ini nada. 300.000 tak. Nih. Jadi masalah lahan makam, memang ini penting ya, penting kita bersama-sama mencari solusi. Nanti mungkin lebih lanjut kita obrolkan lagi bersama para tokoh bagaimana lahan makam ini. Memang kebijakan terkait lahan, kalau tadi sudah disampaikan akan swadaya sih, saya kira bukan ada masalah. Tinggal aku kok melok urunan kan gitu ya. Kalau ini menjadi kebijakan, ini memang kebijakan tingkat tinggi. Pilihannya kan kemudian ada dua. Mergo akeh duite terus tuku tanah terus diwakofno, atau mergo dadi bupati kemudian bisa mengambil kebijakan untuk tukar guling dan sebagainya. Karena kebijakan itu ada di top level kepemimpinan eksekutif. Maka memang urusan lahan makam tetap kita pitung bareng-bareng ya. Intinya kalau wae urunan aku di kandani. Tak cepat mulai saiki 300.000. Tak kareti tiga. Tiga katut belum sampai. Bojo kula. Ngoten nggih ya. Matur nuwun, masalah tanah makam saya masih sangat ingat ini. Makanya saya nanti akan ikut lah untuk urusan ini. Kemudian saking Bu Kotia yang tadi masalah pemberdayaan nih, jenengan mau nopo produktif tadi apa yang mau diproduksi nopo, ini yang paling penting. Cemilan gitu. Oke, kalau saya kebayang pun gini aja, nanti digawe reng-rengan konsepnya seperti apa, mungkin golek waktu sama doli nomor gosingo apa dititik menang bapak-bapaknya nyampe no, saya biar kebayang aja, karena memang banyak program pemberdayaan semacam itu kuatah. Misalnya dari kelautan dan perikanan itu ada program pelatihan pengolahan makanan berbasis ikan, bakso ikan, gawe nugget ikan dan sebagainya. Nah makanya opo kira-kira sih karena ibu-ibu opo enggak programnya gaya layangan, ibu gak cocok ini loh nggih ada itu. Jadi usaha layangan, jadi satu RT, nah itu RT 1 bagian nyetok ipring, RT loro bagian nyisi, RT 3 bagian benangi, RT 4 ngemali, RT 5 RT 5 bagian quality control, engkau karang tarunannya bagian itu lewat online. Ada yang semacam itu, dan itu kemarin saya tanyakan omsetnya sudah hampir 5 miliar per tahun, per bulan putranya. Cuma besoknya ke Cino. Terus kalau nanti sekolahkan kali Pak Prabowo dan Cino belajar tentang desa itu tadi. Jadi pemberdayaannya semacam itu. Misalnya Dawang ada berapa RT? 5 RT. Maka kemudian pemerintah menentukan wis Dawang awakmu produksi layangan. Nanti caranya semacam itu. RT 1 bahkan nyetok ipring, RT loro ngisi. Jadi semua RT ini hulu sampai hilir kerja, sehingga tidak ada si maido tadi. Biasanya si maido itu gara-gara gak dijat itu loh, gara-gara gak melok ambil bagian paling maido. Makanya tadi saya sampaikan di awal, Pulau Suwun, Pulau Dawan sing kompak ya. Artinya kompak itu begini, kok kemudian programnya modern di RT sisik, yang RT lain gak perlu kemudian ya wes lah kono-kono RT sisik sing kon milih bareng RT sisik tok lah, modal sakit harus kompak. Karena buatan sakit kau wape usulannya dengan ini dimarahin tahun ini. Ya kan tadi dari presiden atau bersama ini Pak Riso.
Ya paling nggak dari bupati lah, itu baru bisa. Amin, amin, amin. Jadi tetap diperjuangkan, bonggo mundur. Oh ternyata kayak sekarang ini rembukan ambil bolo-bolo Pak RW dan bolo-bolo. Apa sih kira-kira seperti di Ramadan ada yowis halanan keramatan ini begini. Programnya kalau ini yowis digolek-golek atau kesak kanan atau kiri dan sebagainya, akhirnya terlaksana. Nggak bisa langsung semuanya, jadi kudu kompak. Maka seperti tadi ibu-ibu ini nopo si spesifik. Oh, pengen pelatihan jahit misalnya. Jadi kalau ngerti nanti, oh aku kok nang dinas pelatihan tenaga kerja, dinas koperasi, tak golekno. Karena ternyata Pak Bu ten Malang ini dinas perindustrian Jawa Timur itu kerjasama sama Shopee. Nggak ada gedung pelatihan kaum gede. Grebek ya. Keluar tol itu terus ada Riverside itu apa perumahan itu. Nah itu ada kantor kerjasama antara dinas koperasi perindustrian Jawa Timur kali Shopee kaum gede. Nah ini sayang kalau kita nggak bisa ngirim pemuda-pemuda atau ibu-ibu untuk belajar di sana, karena di sana nanti langsung dibanding sama Shopee. Jadi gak bingung ngedore gitu. Kadang-kadang kan kita harus kuat itu nggawe golekan kapai didor, karena gak tahu cara ngedornya. Gitu. Makanya kalau nanti coba mawon ibu-ibu yang bukan, makanya itu kompak. Saya minta kompak ibu mawon. Opo kira-kira ini coba sih pelatihan opo. Nanti mana dulu yang bisa saya akses, itu yang kita aplikasikan. Yang pasti saya sebagai pimpinan Komisi B membawai pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan kelautan, perindustrian koperasi, perekonomian, pariwisata. Budayanya tumut Komisi E. Tapi nanti gak apa-apa yang masalah Karang Taruna coba nanti saya sundulkan ke situ untuk rebana dan sebagainya. Ngoten nggih Bu nggih. Masalah pemberdayaan tadi mungkin nyambung satu pertanyaan dengan Bu Nani tadi. Monggo. Jadi apa nanti yang kira-kira? Oh Pak, bolo-bolo butuh bibit Pak. Bibit itu Pak lombok dan sebagainya. Monggo. Nanti saya upayakan itu. Baik sampai butuh bibit tanaman buah, saya ini sudah siap. Ono apukat, apa aja kemarin itu? Apukat kali nongko. Lek butuh hati nandur apukat atau nongko di karangan dewe-dewe, bantu ya. Nanti Joko di Mergosino. Oh kemarin kita drop di Turen sama di Wonosari. Nanti dengan kabar aja misalnya Pak Dawan jaluk seket apukat ambil seket nongko atau berapa nanti monggo. Buah nudi syaratnya itu kemarin ke makam nanti kudu Buddha sih balik makam langsung boleh kan nonton gitu Bu Nani sama Ibu Alvia tadi satu gitu gitu dari ibu sekalian ngomong nanti dirumuskan. Kemudian saking Ustaz Mataji, beliau ini guru saya. Ustaz Mataji kali Ustaz Asfian ini guru lo kimia nih. Matur nuwun atas tumanipun panjenengan Ustaz. Muridin saged ngatur ngenten iki mergo tumanipun panjenengan. Amin, amin. Fasilitas nggih. Pelatihan banyak pelatihan ini kata. Makanya saya sampaikan ke Pak RW dan bolo-bolo kemarin. Sing aktif komunikasi, aku pengen ngerti karepe sing nom yopo, karepe sing produktif gimana, sing sepuh-sepuh gimana. Kalau masalah pelatihan ini banyak. Seperti yang tadi kita sampaikan, punya dinas pertanian itu ada balai diklat yang di Singosari. Itu melatih pemuda-pemuda bertani, Ustaz. Jadi bertani sing bener, agar kemudian bertani ini menjadi mata pencaharian utama karena memang menguntungkan. Makanya tadi benar yang disampaikan oleh beliau, di Indonesia ini pertanian ini dianggap usaha sing wis ora tunggale. Misalnya kayak salah apa tani wis gitu. Padahal pertanian ini adalah salah satu usaha yang tidak ada senjanya bahasanya. Kalau ujungnya sampai kiamat pertanian ini nggak ada usum-usuman.
urusan makan soalnya, urusan pangan. Lek di Elmoni ini akan bisa menjadikan petani-petani yang sejahtera. Lek jenenge istilah NTP, nilai tukar petani. Semakin tinggi nilai tukar petani, berarti petani ini semakin sejahtera. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah minimal harga gabah kering di petani ambilannya 6.500. Ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani tadi, NTP-nya biar naik. Pupuk dipermudah sehingga ongkos petaninya menjadi mudah. Monggo, nanti ini pelatihan-pelatihan saya dapat sampun. Jadi memang benar di luar negeri, tadi belum nyampaikan di Thailand, kayak di Australia, di Selandia Baru, di Swedia, itu wong sugi-sugi tani, Pak. Sugi-sugi wong itu tani. Kalau nggak punya lahan baru jadi pegawai. Tapi kalau yang juragan-juragan, baron-baronnya, tuan tanahnya bertani. Karena memang pertanian ini nggak ada usum-usumane. Ngingu kembang gelombang cinta ya sak usuman. Kawabe ngingu murah wis. Lombet larang ngingu kabeh murah, goreng dhewe. Kalau pertanian tidak ada itu, Pak. Selama wonten manusia, kodratnya takdir pangeran nggih. Kebutuhan utama itu pangan. Maka kalau pertanian ini di Elmoni, insya Allah memang akan membawa kesejahteraan. Oke, ini masukan dalam Tramintrak. Nanti akan kita diskusikan. Tapi yang penting niat. Makanya saya selalu bilang, yang bolo-bolo dawan ini siji kompak loro kudu niat. Niat itu artinya jangan kemudian acara-acara semacam ini nanti ikut pelatihan dan sebagainya hanya dijadikan seremonial emang. Karena di situ banyak ilmunya dan di situ bisa diaplikasikan. Banyak itu nanti saya tolong diingatkan. Oke, Pak Bayan, Pak Tio. Siap. Lanjut. Tapi nggih pun suwe jadi suarane pun di 80. Pun yang sengaja pun sing berjuang iki sukan oleh wedi kan. Kulo lek suarane sing cilik sing kulo iling-iling masih di tanah makam niku lho. Terus kayak itu mikir dunyo ya. Lek suarane mek titi ya kayak itu mikir dunyo ya. Ilingnya tanah makam tak kok teman-teman bolo-bolo dawan. Masalah perpustakaan. Oke, tadi masalah kecanduan handphone dan sebagainya. Ini yang kemarin saya bahas juga dengan bolo-bolo tentang balai RW. Bagaimana balai RW ini fungsinya banyak. Yo kena tadi balai pertemuan, kena ke mantenan, kena ke musyawarah, kena ke sholawatan, kena ke mediasi permasalahan. Juga harapan saya ada perpustakaan di situ. Atau ada ruang kreasi untuk belajar dan sebagainya. Perpustakaan keliling ini saya pernah menggagas. Cuma kendalanya kalau tidak ada dari dukung dari Bapak Ibu tadi susah. Budaya literasi ini memang kita ini sangat rendah. Susah Bapak-bapak Ibu sekalian. Kecuali Bapak Ibu kemudian wis kudu maca buku lah ini. Saya senang. Saya alhamdulillah karena kula ini 17 tahun dari Pak Prabowo. Artinya dari Pak Prabowo itu urip bareng Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu setiap keluar negeri itu pulang bisa bawa 15 sampai 20 koper besar yang isinya buku. Beliau itu setiap hari 1 sampai 2 buku. Kewandel-kandel itu di jalan buku, nanti ngantri pesawat buku dan sebagainya. Memang penting, membaca ini sangat penting. Cuma tidak menjadi budaya di kita. Nah ini memang harus monggo. Harapan saya sih kalau di Balai RW ini bisa dijadikan ada pojok perpustakaan apa-apa sehingga ya kita tumbuhkan minat baca. Tinggal nanti Bapak Ibu ayo bareng-bareng kalau memang ati gawe perpustakaan keliling dan sebagainya ayo didiskusikan bersama-sama. Cuma harus ada peran serta
bapak ambil ibu. Soalnya kalau ini bapak, kadang-kadang dulu-dulu lagi anak ini kan dulu makan TV kan harus dikai handphone. Iya, anaknya rada rewel TV dikai handphone. Kadang-kadang dari kita sendiri. Maka monggo saran-saran nanti. Kalau itu saya sangat senang untuk urusan peningkatan literasi baca itu. Monggo. Butina nggih. Nggih. Jadi memang sudah sangat parah kecanduan gadget sudah sangat parah. Ngapunten, seringkali kita baca berita itu ada siswa SMP ini bunuh diri hanya gara-gara stres, HP apa, SMA ini lagi di healing. Leh kula ben mokok biur-biuran edan wonten kok beres kok. Nggih. Lek biur-biuran edan ini mah kare imam iki wis PT. Karangane capukan terus mari, Bos. Beres saiki nggih, Pak. Parah. Mental sekarang saya baru dengar kemarin informasi di Aliza, pondok pesantren boarding school yang di Batu itu juga ada yang gantung diri karena SMP. Betapa bahayanya handphone ini memang sudah sampai begitu. Ya kita dulu nggak ada hiburan yang lain gitu tadi. Metu PT, nyolong teguh, biur-biuran di dan lain apa balik. Cuma nggak alhamdulillah akhirnya dirodok kuat lah. Masa diberondong penjaluan sama ini kayak saya penting ada sih urusan realisasi bismillah ya. Yang penting tanah makam Pak Imam Syafi'i tuh pasal jangan doakan kalau kata rezeki ya. Gila gak ketemu dia yang gini ya. Siap. Pulau catat. Pak Anam, terkait dengan reses. Pak Anam, reses ini adalah kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi sebenarnya kalau reses itu peruntukannya adalah acara. Reses ya. Jangan tadi reses nopo pokir. Kalau reses itu peruntukannya untuk acara. Di acara ini. Jadi reses itu adalah kegiatan yang menjadi hak anggota dewan yang dilakukan untuk menyerap aspirasi. Ada anggarannya ada. Untuk apa? Untuk sewa peron. Untuk apa? Untuk sewa kursi. Untuk apa? Untuk makan minum dan sebagainya. Jadi tidak ada kemudian reses ini untuk program. Jadi di reses itu yang terkandung di dalamnya adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga dewan bisa hadir di depan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Kalau pokir, nah itu namanya program. Alokasi program yang diberikan oleh negara kepada anggota dewan untuk merealisasikan program-program yang sudah diserap melalui aspirasi. Makanya tadi saya ngomong ini nanti basisnya adalah suara. Misalnya seiring Pak, reses sama pokir seiring barengan. Reses itu dilaksanakan untuk menyerap aspirasi. Aspirasi inilah nanti menjadi pokok pikiran atau disebut pokir, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem SIPD untuk diajukan kepada pemerintah melalui Mendagri. Itu. Kalau reses ya ini, kegiatan reses itu ini. Jadi kalau ada anggaran ada. Untuk apa? Untuk pelaksanaan. Ini namanya reses. Kalau pokir itu adalah pokok-pokok pikiran dewan yang dihasilkan dari aspirasi ini tadi.
Apakah semua bisa terwadahi? Boten saged. Misalnya tadi saya diminta Bukol untuk bantu TK, ini tidak ada di menu SPP. Tapi karena perintah guru bisa. Boten. Ada nanti yang ada di SPD bisa kami masukkan. Termasuk yang tadi kita bahas jalan makam, ini tidak ada Pak. Di menunya tidak ada. Sehingga ngerekod doyo lah kira-kira di sebuah ya caranya sing penting bismillah jalan makam menuju ke keramatan ini bisa terselenggara. Kemarin kami diskusi kali tokoh-tokoh, insya Allah menir siso belonjo pape gitu ya. Mantap. Itu Pak. Terus kalau reses itu kegiatannya penyerapan aspirasi masyarakat reses. Ini reses. Nanti dari reses ini pertanyaan-pertanyaan jenengan ini makanya tadi harus dicatat namanya siapa, dari mana, menjadi dasar bagi saya selaku anggota dewan untuk mengajukan pokok-pokok pikiran ini ke pemerintah melalui Kemendagri dalam bentuk SIBD. Harus masuk sistem. Misalnya kok mboten-wonten menu, misalnya kalau mau tulis pokoknya kudu tanah makam, karena nggak ada di menu, maka akan ditolak. Karena nggak ada di menu, pasti ditolak. Sudah ada menunya yang disiapkan oleh Kemendagri. Siapa aja Mas? Kata nggih? Siapa aja? Ingat dulu nggih, para nggih. Jadi ini reses menghasilkan aspirasi nanti didorong untuk menjadi pokok-pokok pikiran yang kemudian nanti akan kita realisasikan. Maka saya sampaikan tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kula niki baru saged merealisasikan program 2026. Berdasarkan apa? Berdasarkan reses yang saya jalani ini. Reses tahun 2025, baru reses pertama. Jadi baru tahun ini, baru awal ini di tahun 2025 ini saya reses untuk menyerap aspirasi, nanti dimasukkan oleh tim saya ini ke dalam sistem SPD tadi. Makanya tadi kalau minta apa dulu. Karena gini, ada yang sifatnya ini pokir, ada yang sifatnya reguler sinergisitas. Reguler sinergisitas ini karena Barok iki ketua partai sehingga punya intervensi terhadap pemerintah daerah untuk jalur program. Saya nih bupati nih kalah di desa daerah nih. Ngoten nggih? Pun pilih tasik wonten unek-unek usulan apa dan sebagainya monggo dicatat. Wong dawan Bosino nggih karek. Sepeda pancal dugi. Monggo mangke kula aturi bilih wonten sing kedah disampaikan apa monggo napa mangke dititipkan bapak-bapak tokoh-tokoh ini yang biasa turun dan griya kula untuk diskusi program dan sebagainya. Cekap nggih, ngoten nggih? Pun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sepina malih kula Husni Mubarok dari pun jenengan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra mengucapkan terima kasih atas dukungan saking panjenengan semuanya pada pemilu kemarin. Mewakili Pak Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan panjenengan. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Muga-muga kula saged ngemban amanah, saged mempertanggungjawabkan suara-suara sing panjenengan semua titipkan dateng kula. Sing dititipno bolo-bolo ndawa teng kula. Masya tomo 300. Saya yakin dengan silaturahmi ini mosok sih 300-an di bawah. Cocok gede Barok suara putih. Nggih. Kula nyuwun donga dhateng panjenengan semuanya, jenengan dungaken panjang umur. Amin. Diparingi selamat. Amin. Husnul khawatir sampai masa jabatan mantun. Terus nggih saged merealisasikan iki gampang merealisasikan napa-napa ingkang panjenengan usulaken. Ngoten nggih? Bapak-bapak, ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak, derek kula warga Dawan, sudah malih kula aturaken matur nuwun sanget dhateng panjenengan semuanya, keluarga besar masyarakat Dauhan,
Mugi-mugi silaturahmi bisa terus terjalin. Mugi-mugi hasil dari pertemuan ini barokahnya nggih manfaat datang program, manfaat datang kula panjenengan, semua urusan dikit gampang, dikit panjang umur. Amin, amin. Biar rezeki sing melimpah barokah. Amin, amin. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.